Oras Salam Reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Gereja HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah. Hari ini Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah Roh Kudus. Saat ini kami kembali datang kepadamu, berdoa dengan mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kami masing-masing. Tolong kami ya Bapa, dan tuntunlah serta kuatkanlah kami oleh Roh Kudus dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti dan mengimani, terlebih lagi melakukan apa yang Kau firmankan dan perintahkan. Karena itu adalah kehendak-Mu, agar kami hidup di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Serukanlah Nama Yesus, berdasarkan nas renungan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 91 ayat 15. Saya akan bacakan pertama dalam bahasa Batak. Pesalmen Bindu Siap Lusada ayat 15 didok disi. Jo nama au jadi alusakuma ibana. Sai donganak kudo ibana jupa hagogotan. Palua kudo ibana jalamar mulia ibana bahenokku. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, di salah satu desa, di sana ada pos pelayanan HKBP, yang mana jemaatnya kebanyakan atau mayoritas bekerja sebagai buruh tani di perkebunan sawit di desa itu. Di sana dikabarkan pernah terjadi suatu peristiwa yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat, atau bisa disebut okultisme yang menyerang anak-anak di desa itu. Banyak anak-anak yang mengalami kesurupan dan diri mereka dikuasai oleh roh-roh jahat karena kuasa kegelapan tersebut. Kita mungkin pernah melihat bagaimana kondisi seseorang, anak-anak, bahkan orang dewasa, yang mengalami dipengaruhi kuat atau kesurupan oleh suatu kekuatan di luar, dalam hal ini roh jahat, yang masuk ke dalam dirinya, yang mengakibatkan secara tidak sadar alami perubahan perilaku, tindakan, raut wajah, dan cara bicara, atau suaranya yang tidak seperti biasanya orang tersebut. Cenderung orang ini bertingkah laku tidak normal. Perilaku dan tindakannya
menakutkan orang lain di sekitarnya. Dia bisa mengganggu, mencelakai orang lain, bahkan bisa mencelakai dirinya sendiri. Sungguh ini suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi dia dan orang di sekitarnya yang juga merasakan akibatnya seperti ketakutan. Karena peristiwa itu, maka gereja mencoba mengatasi hal itu dengan mengajarkan anak-anak sekolah minggu menyanyikan satu nyanyian dari buku ND nomor 453 ayat yang ketiga yang mengatakan, "Si palua do goarmu, saut malua tondiki, nasaran tenisi bolis ikon sega bainoni, goarmi tuhaki holan ido endeki, goarmi Yesus kido pamalum rohaki." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diremukannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, kunyanyikan selamanya." Setelah lagu itu diajarkan kepada anak-anak di desa itu, pada akhirnya kemanapun mereka pergi bermain, lagu itu terus berkumandang karena dinyanyikan oleh mereka supaya mereka tidak takut atas kuasa kegelapan. Bahkan saat itu tersebar berita bahwa anak-anak Kristen di desa itu, di pos pelayanan HKBP itu, tidak ada lagi yang terdampak atau kesurupan atau kerasukan roh jahat atau roh setan atau roh iblis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Alkitab juga menceritakan tentang orang-orang yang mengalami kerasukan roh jahat, roh setan, roh iblis. Seperti seorang yang bisu yang kerasukan setan dalam Matius 9 ayat 32 sampai 33. Lalu orang buta dan bisu yang kerasukan setan dalam Matius 12 ayat 22. Dan orang Gerasa yang kerasukan setan tertulis dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 yang nama setannya ialah Legion. Lalu anak seorang perempuan Yunani yang kerasukan setan tertulis dalam Markus 7 ayat 26 sampai 30. Orang-orang tersebut mendapat kelepasan dari kerasukan iblis oleh Tuhan Yesus dengan mengusir roh-roh jahat keluar dari tubuh mereka yang dirasuki, bahkan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diakibatkan oleh roh-roh jahat. Demikian juga seorang perempuan yang dilepaskan oleh Rasul Paulus dari kuasa roh tenung. Dengan kuasa dari Roh Kudus, ia mengucapkan, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Maka keluarlah roh jahat itu. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Mungkin banyak cara atau hal yang membuat roh-roh jahat setan bisa memasuki dan menguasai tubuh seseorang sehingga orang itu kerasukan setan. Tapi yang pasti, apabila seseorang saat dia membuka diri terhadap kejahatan, maka roh jahat akan masuk untuk merasukinya dan menguasainya sehingga ia mau melakukan hal jahat, perbuatan-perbuatan yang berbuahkan kejahatan-kejahatan. Dan orang-orang yang membuka diri atau berhubungan secara mistis dengan hal-hal yang bersifat okultisme seperti menyembah berhala, menyimpan benda-benda mistis, memasukkan sesuatu benda mistis seperti susuk ke dalam tubuhnya dengan maksud tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak benar, memperbesar kemungkinan dia dirasuki dan dikuasai roh-roh jahat, roh-roh setan. Namun, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengingatkan kita bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang kita peroleh atau karunia dari Allah melalui iman percaya kita di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit lalu naik ke surga dan akan datang kembali ke dalam dunia sebagai hakim yang maha agung atas orang-orang yang hidup dan yang mati. Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran serta tubuh kita dengan mengingatkan dan mengajari kita orang-orang percaya akan semua firman dan perintah yang Tuhan Yesus ucapkan kepada murid-muridnya dan yang telah sampai juga kepada kita untuk kita hidupi. Sehingga dengan demikian hidup orang percaya yang dikuasai Roh Kudus, roh kebenaran,
akan menjadi hidup yang dirasuki oleh Roh Kudus itu sendiri, yang mana setiap perbuatan, perkataan, tingkah lakunya adalah sesuai dengan firman dan perintah Yesus Kristus. Karena itu adalah kehendak Bapa di sorga dan menjadi kemuliaan bagi namanya. Orang-orang percaya yang tubuhnya adalah bait Roh Kudus, Roh kebenaran, adalah orang-orang yang hidupnya menyerukan bahwa Yesus Kristus dengan segala kuasa dan kasih-Nya nyata dalam setiap sikap, rasa, pemikiran, perkataan, perbuatan serta tingkah laku yang menyatakan kebenaran Yesus Kristus. Hidup yang dirasuki Roh Kudus harus berbuah seperti apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, yang harus kita ingat juga seperti yang Rasul Paulus katakan dalam suratnya di 1 Petrus 5 ayat 8, yang mengingatkan agar kita selalu sadar dan berjaga-jaga karena lawan kita si iblis terus bekerja untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tertulis sana, sadarlah dan waspadalah, karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang untuk dapat ditelannya. Keserakahan, hawa nafsu, percabulan, mencuri, narkotika, kekuasaan, dan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini dipakai si iblis untuk menjatuhkan manusia, terutama orang-orang percaya, ke dalam perbuatan dosa. Tetapi kita diperintahkan untuk melawan segala yang jahat, roh-roh jahat, dengan iman yang teguh, 1 Petrus 5 ayat 9, dan dengan tidak takut, karena roh yang ada pada kita, Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, 1 Yohanes 4 ayat 4. Bertekun dalam doa dan ucapan syukur, Kolose 4 ayat 2, serta mendengar firman-Nya akan selalu mendekatkan kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan yang akan menjaga serta melindungi kita, anak-anaknya, dari kuasa kegelapan. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah dikumandangkan bagi kita semua. Kiranya firman itu hidup dalam hidup kita dan diri kita berbuah sesuai dengan Roh Kudus inginkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarilah kami untuk selalu berseru kepadamu, sebab hanya Engkau juru selamat kami. Engkaulah yang memelihara dan melindungi kami dari kuasa si jahat, iblis. Dan kuatkanlah kami untuk hidup seturut firman dan perintah-Mu, demi untuk semakin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.